untuk Prokja yang bagi kita spektakuler itu ada webinar nasional tadi. Karena di webinar nasional tadi itu kan sudah tak jelaskan dari tadi bahwa dari webinar nasional itu kolaborasi antara pertanian dan perikanan. Lah untuk webinar nasional tersebut itu sasarannya untuk umum. Dan yang pertama itu kita bisa memperluas networking ya. Di Bivalvia ini aku bisa menambah relasi dengan sesama anggota, dosen, dan juga pemateri yang ahli di bidang pertanian dan juga perikanan. Kemudian yang kedua, kita bisa punya kesempatan untuk berkontribusi positif. Halo sobat semua, kembali lagi di acara Bitalk Biologi Talk. Pada kali ini kita kembali dengan episode baru di mana sebelumnya kita telah membahas mengenai departemen apa aja yang ada di dalam Hima Biologi Nanas Merah MIPA UNESA dan juga beberapa KSKM yang ada di Biologi MIPA UNESA. Oke, untuk episode kali ini kita akan membahas mengenai kelompok studi lagi yang ada di dalam biologi. Di episode departemen sebelumnya, kita sempat menyinggung mengenai KSKM yang disampaikan oleh Departemen Penalaran dan Keilmuan dan juga oleh Departemen Bakat dan Minat. Oke, buat teman-teman yang udah tamat nih mengenai episode dari departemen, pastinya sudah mengerti apa itu KSKM. Oke, buat teman-teman yang belum paham nih, KSKM adalah kelompok studi dan juga kelompok minat yang dibentuk untuk mewadahi teman-teman biologi untuk mengembangkan bakat dan minatnya dalam bidang akademis maupun non-akademis. Oke, dalam beberapa menit ke depan, saya Indah Nur Elasari akan menemani Sobat Bitalk semuanya untuk mengulik-ngulik informasi lebih dalam lagi mengenai kelompok studi Bivalvia. Tapi saya nggak sendiri di sini, ada dua kakak-kakak cantik yang akan menemani kita pada podcast kali ini. Langsung saja kita sapa, halo Kak Julia, halo Kak Sania. Oke, bagaimana kabarnya? Baik, Alhamdulillah baik. Jadi ada dua kakak cantik yang telah menemani kita untuk membahas mengenai apa itu kelompok studi Bivalvia. Oke, mungkin dari kedua kakak-kakak ini bisa perkenalan dulu ke teman-teman Sobat Bitalk semuanya. Bisa nama sama jabatannya di dalam kelompok studi Bivalvia. Silahkan. Oke, halo, namaku Julia Sabrina dari kelas Biologi D 2021. Untuk jabatan di Bivalvia sendiri, saya sebagai Ketua Bivalvia. Oke, ketuanya. Selanjut. Hai, aku Sania dari kelas Pendidikan Biologi I 2022. Di Bivalvia, aku menjabat sebagai Wakil Ketua. Oke, ada Kak Ketuanya sama Kak Wakil Ketuanya nih yang sudah menemani kita pada podcast ini. Oke, kalau boleh tahu nih dari Kak Sania dan juga Kak Julia ini dari angkatan berapa ya? Kalau dari aku sendiri, dari angkatan 21. Oke, Dan aku dari angkatan 2022. oke, dari angkatan 2021 dan 2022. Oke, karena kita udah saling kenal nih Kak, bisa kita lanjut untuk pertanyaan selanjutnya langsung. Bisa. Oke, mungkin dari teman-teman Sobat Bitalk ini sudah semakin kepo ya dengan kelompok studi Bivalvia. Oke, karena ini masih di awal untuk memberikan pengetahuan nih kepada teman-teman Bitalk mungkin belum mengerti ya apa itu Bivalvia. Bisa dijelaskan pengertiannya dan juga urgensinya apa atau latar belakangnya terbentuknya kelompok studi Bivalvia ini. Oke, jadi Bivalvia itu merupakan singkatan dari Biology, Farming, Culture, Fishery, and Assessment, yaitu salah satu kelompok studi yang ada di jurusan Biologi FMIPA UNESA yang bergerak di bidang agrobisnis, khususnya di pertanian dan juga perikanan. Oke, agrobisnis. Oke, lanjut. Dan untuk urgensinya itu kan mahasiswa ini kan diharapkan untuk bisa memberikan kontribusi gitu ya, baik terhadap alma mater ataupun untuk masyarakat. Nah, Bivalvia ini merupakan wadah gitu untuk mahasiswa biologi untuk bisa mengimplementasikan keilmuannya yang didapat selama perkuliahan
dan juga mengembangkan keterampilannya khususnya di bidang pertanian dan juga perikanan seperti itu. Oke, jadi kelompok studi Bivalvia ini merupakan kelompok studi yang berkecimpung di dalam pertanian dan juga perikanan. Jadi kayak agrobisnis gitu ya. Wah, keren banget. Oke, dalam kelompok studi ini pastinya juga ada program kerjanya ya, Kak? Dan dari kelompok studi Bivalvia ini apakah ada program kerja atau agenda yang spektakuler atau menarik, bisa menarik sobat-sobat Bitok semuanya ini untuk join ke KS Bivalvia? Oke, silahkan. Oke, di Bivalvia sendiri terdapat 6 prokja, yaitu yang pertama ada pelatihan perikanan dari divisi perikanan, ada pelatihan pertanian dari divisi pertanian, ada webinar nasional, itu kolaborasi antara pertanian dan perikanan, ada studi banding antara universitas lain, itu dari divisi asesmen, dan ada sertijab itu dari BPH. Dan untuk prokja yang bagi kita spektakuler itu ada webinar nasional tadi, karena di webinar nasional tadi itu kan sudah tak jelaskan dari tadi bahwa dari webinar nasional itu kolaborasi antara pertanian dan perikanan. Nah, untuk webinar nasional tersebut itu sasarannya untuk umum. Wah, keren sekali, udah nasional ya Kak. Oke, dan karena itu sebuah prokja besar dari Bivalvia, kita juga tidak main-main untuk mendatangkan pemateri. Kita mendatangkan pemateri yang memiliki ilmu yang luas, sehingga untuk yang mengikuti webinar itu pasti mendapatkan ilmu yang bagus dan pastinya dapat diimplementasikan ke kehidupannya. Oke. Jadi webinarnya udah go nasional dan narasumbernya itu juga pastinya nggak main-main gitu ya Kak. Oke, sudah ada penjelasan mengenai program kerja dari kelompok studi Bivalvia. Nah, dari teman-teman Bitok ini pastinya semakin penasaran nih apa aja yang lebih informasi yang akan kita ulik lebih dalam lagi dari kelompok studi Bivalvia ini. Oke Kak. Ini ada beberapa pertanyaan yang udah kami tampung dari Sobat Bitok semuanya dan akan saya sampaikan, jadi mohon izin untuk membacakan pertanyaannya. Yang pertama, apakah ada rencana untuk mengembangkan greenhouse lebih bermanfaat? Jadi tadi kan pastinya berhubungan sama pertaniannya kan ya, jadi pengembangannya itu gimana soal greenhouse-nya? Oke, tentu ada terkait rencana tersebut untuk memanfaatkan dan mengembangkan greenhouse. Dan di Bivalvia sendiri itu memanfaatkan greenhouse yang ada di sebelah kanan gedung C10. Oh itu ya, oke. Dan agar pemanfaatannya lebih maksimal, kita melakukan sebuah kegiatan yang ada di Bivalvia, yaitu seperti budidaya lele dalam tong, itu bisa dilakukan di dalam greenhouse. Lalu menanam tanaman toga, lalu menanam tanaman sayuran dengan sistem hidroponik, weed system, dan juga microgreen. Oke, keren banget. Jadi sangat dimanfaatkan sebelumnya. Oke, ada tambahan lagi? Ya, dan tentu saja dengan adanya upaya-upaya tersebut diharapkan greenhouse ini bisa tetap sustainable gitu. Dan juga menurut aku dengan kita mengembangkan potensi yang ada di greenhouse di lingkungan FMIPA itu juga menjadi investasi yang bermanfaat gitu untuk warga FMIPA. Oke, jadi di dalam FMIPA biologi ini sudah ada beberapa greenhouse yang pastinya harus kita olah, harus kita jaga untuk dapat dimanfaatkan secara maksimal mengenai dari kedua greenhouse tersebut. Oke, kalau tadi aku mendengar ada penanaman toga ya, itu toga apa aja ya bisa ditanam di sana? Tanaman toga sendiri yang ditanam di Bivalvia sendiri itu yang pertama ada kunyit, ada laos, dan ada juga jahe. Kalau untuk tanaman toga yang lain masih kita pikirkan dulu, karena kita juga harus mengulik terlebih dahulu bagaimana sih cara menanam tanaman toga tersebut dan tidak juga sembarangan kan. Jadi kita masih 3 itu dulu. Oke, jadi masih perlu pengembangan lagi gitu ya Kak. Oke, selanjutnya kita melanjut ke pertanyaan yang kedua. Ini ada yang bertanya, kalau misal kita udah semester 3 nih Kak, kita masih bisa ikut Bivalvia atau enggak? Oke, jadi Bivalvia itu biasanya open recruitment dilaksanakan pada semester-semester genap gitu. Jadi untuk kalian yang ingin bergabung ke Bivalvia itu bisa banget join di semester 2 atau semester 4.
Oke, jadi ketika kita semester 3 berarti kita masih bisa ikut gitu ya? Iya, Oke, benar, bisa bisa banget untuk join ke kelompok studi Bivalvia. Oke, kita lanjut ke pertanyaan terakhir, yakni ketika misal saya mau join nih ke kelompok studi Bivalvia, kira-kira ada benefit apa atau keuntungan apa yang bisa didapatkan? Berhubung nih tadi udah dijelaskan mengenai program kerjanya yang sangat bervariasi dan juga banyak sekali aktivitas yang dilakukan seperti tadi yang ada di greenhouse-nya. Silahkan. Oke, kalau keuntungan sendiri saat ikut join Bivalvia itu tentunya banyak banget, dan mungkin aku bisa jelasin sedikit terkait keuntungannya. Yang pertama, kita bisa mendapatkan ilmu yang Ya. tidak bisa kita dapatkan saat perkuliahan, karena di Bivalvia sendiri itu berfokus pada pembuatan probiotik, tentang budidaya lele, menanam tanaman toga, dan juga menanam sayuran. Dan saat menanam sayuran ini dengan berbagai macam Teknik gitu. teknik. Oke. Yang pertama kan tadi ada hidroponik, ada big system, dan ada juga mikrogreen. Jadi pastinya saat perkuliahan itu kita tidak dapat ilmu yang seperti itu. Oke, Dan oke. juga saat hasilnya sudah ada, saat kita panen itu pastinya bisa kita jual dan Oh, nantinya oke. dapat cuan. Oke, bisa dapat cuan juga ya. Mungkin ada tambahan lagi, Kak? Ya, kalau dari aku, keuntungan join Bivalvia itu termasuk yang disebutkan sama Mbak Julia tadi. Dan yang pertama itu kita bisa memperluas networking ya. Di Bivalvia ini aku bisa menambah relasi dengan sesama anggota, dosen, dan juga pemateri yang ahli di bidang pertanian dan juga perikanan. Kemudian yang kedua, kita bisa punya kesempatan untuk berkontribusi positif gitu. Jadi dengan bergabungnya kita di Bivalvia, kita punya kesempatan untuk berkontribusi dalam menciptakan dampak yang positif gitu, baik terhadap alma mater atau juga dengan masyarakat melalui kegiatan yang berkelanjutan. Oke, keren sekali nih ya. Jadi banyak sekali benefit yang akan kita dapatkan ketika Sobat Bitalk ini mau bergabung di dalam kelompok studi Bivalvia ini. Oke, mungkin sebelum mengakhiri podcast dengan kakak-kakak cantik ini, ada petuah atau kata-kata atau pesan yang akan disampaikan kepada Sobat Bitalk semuanya? Jangan lupa untuk kepoin kita di @bivalvia_unesa, karena di sana sudah tersedia banyak informasi yang bisa kalian dapatkan. Oke, baik. Penyampaian topik yang sangat menarik dan juga edukatif yang telah disampaikan oleh Kak Julia dan juga Kak Sania. Tentunya nih dari teman-teman Sobat Bitalk semuanya pasti udah paham apa aja nih seluk-beluk informasi dari kelompok studi Bivalvia. Oke, saya ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada kedua tamu kita, tamu spesial kita dari kelompok studi Bivalvia, karena telah menyempatkan waktu untuk mengikuti podcast kita pada kali ini dan juga memberikan informasi kepada kita yang membuat kita tahu nih gambaran kalau kita mau ikut kelompok studi Bivalvia itu seperti apa. Oke, buat teman-teman Bitalk semuanya pasti sudah kepo nih apa aja KSKM yang akan kita bincangkan di podcast selanjutnya. Jadi stay tune di Instagram kami yakni di @himabiologinanasmerah, dan juga jangan lupa untuk follow dan subscribe akun di bawah ini. Jangan lupa klik loncengnya juga ya. Baik, sampai jumpa di podcast selanjutnya. Bye-bye. Baik, KS Datos sendiri memiliki 6 proja, yakni kunjungan semeni. Yang kedua, tangga DO. Tangga DO sendiri itu seperti halnya kita menanam bunga anggrek bersama anggota dan orchid sendiri. Taman itu melakukan pemupukan 3 hari sekali, rajin melakukan penyiraman 2 kali sehari. Terus juga kita jangan sampai anggrek itu terlalu panas, dan biasanya kalau kita cuma punya anggrek satu di rumah itu memang agak sulit berkembangnya.